Kalau kita lihat berita beberapa waktu terakhir, dunia rasanya lagi tidak terlalu stabil. Konflik di beberapa wilayah, terutama di Timur Tengah, membuat banyak orang mulai khawatir dengan kondisi ekonomi global. Nah, biasanya kalau sudah ada konflik seperti ini, dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari harga energi, inflasi, sampai ke kondisi pasar. Nah, sering muncul pertanyaan, apakah kondisi global seperti ini juga bisa berdampak ke dunia properti di Indonesia? Apalagi properti sering dianggap salah satu sektor yang cukup sensitif dengan kondisi ekonomi. Di podcast kita kali ini, kita akan ngobrol santai tentang itu semua, mulai dari bagaimana kondisi dunia yang tidak stabil bisa mempengaruhi properti, bagaimana perilaku investor dan pembeli ketika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, sampai pengalaman menghadapi berbagai krisis di dunia properti. Saat ini saya bersama dengan Pak Gun yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia properti. Kita akan mengupas tuntas di Key Point. A&A selalu ada di jiwa. Halo Pak Gun, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Pak Yu, saya baik aja. Pak Yu gimana kabarnya? Tentu saja selalu luar biasa. Oke, siap. Ya, kita hari ini mau bincang-bincang ya berkaitan kondisi dunia. Ya, seperti kita semua tahu ya Pak Gun ya, bahwa kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Banyak terjadi konflik antar negara. Nah, Iya, betul. betul ya. Jadi seperti itu pasti akan mempengaruhi banyak hal, khususnya di bidang properti. Nah, kalau menurut Pak Gun, konflik seperti itu akan mempengaruhi apa saja, Pak? Iya. Jadi ketika kita mengalami dampak yang tidak stabil ini, ada beberapa faktor utama yang terdampak ya. Ya. Yang pertama yang saya catat di sini adalah pastinya ketidakpastian ekonomi itu pasti sering terjadi ya. Jadi orang-orang yang mau berinvestasi sedang menunda melihat keadaan dunia ini secara global itu akan membaik atau malah memburuk. Jadi mereka lebih standby. Menunggu gitu, Pak ya? Yes, Oke, betul Pak baik. Yu. Terus yang kedua yang saya cermati ada harga energi yang naik. Jadi harga energi itu ada beberapa ya, ada minyak, ada gas dan lain sebagainya. Nah, saat wilayah konflik itu terjadi, itu biasanya yang terdampak ya minyak, ya kebutuhan batu bara, ya kan, gas itu naik. Jadi seperti LPG itu juga akan mengikuti harganya akan naik ya. Jadi buat para ibu-ibu yang memakai minyak goreng, ya kan, atau yang mau mudik juga itu pasti akan terdampak dan agak tambah pusing sedikit gitu ya. Ya. Biasanya harga nanti akan melonjak gitu. Dan ya. pemerintah biasanya akan memberikan arahan-arahan terkait energi yang meningkat ini harganya gitu. Ya. Terus yang ketiga itu akan terjadi inflasi. Inflasi. Ya, jadi harga-harga kebutuhan pokok karena produksi ini naik terus, maka otomatis kita tidak secara sadar itu minyak goreng harganya naik. Ya, kebutuhan-kebutuhan lain itu harganya naik karena produksinya ini sudah pasti harganya juga naik karena untuk mendapatkannya lebih sulit, apalagi perang yang baru saja terjadi itu kan Selat Hormuz. Waduh, ditutup itu Pak. Yes, itu betul. sangat mempengaruhi dan kita harus berhati-hati. Itu tiga hal yang menjadi dampak utama. Baik. Kalau boleh tanya sedikit lagi Pak tentang inflasi. Katanya orang kan ada atau tidak ada perang ya pasti terjadi inflasi ya. Betul ya? Oke. Nah, kalau dengan adanya konflik-konflik ini apakah itu mempercepat pertumbuhan inflasi atau seperti apa kalau Pak Gun? Ya, jadi inflasi itu bukan hanya terjadi saat perang. Ya, banyak hal yang perang yang secara nyata
ya, dan perang yang tidak nyata, perang ekonomi gitu ya. Iya. Itu juga mengakibatkan dampak inflasi yang besar ya. Jadi hal itu yang membuat harga-harga semua pada naik ya. Jadi pengaruh global ya, dan geopolitik itu sangat mempengaruhi juga. Seperti itu, Pak Yu. Pak Gun, mungkin banyak orang juga berpikir, ini kan konflik antar negara ini jauh dari Indonesia. Benar. Tetapi mengapa bisa sampai ke Indonesia pengaruhnya? Padahal kan itu tadi tuh jauh. Nah, Iya. Jadi untuk distribusi energi tadi yang terdampak itu ada yang melalui Selat Hormuz tadi yang sempat kita singgung ya. Jadi sekarang posisinya kan ditutup. Jadi tidak bisa masuk ya, tidak bisa melakukan perjalanan ke Indonesia. Jadi agak terhambat, bahkan diinformasikan hanya 25 hari ya, Pak Yu. Ya, cadangan minyak kita. Nah, itu bisa memang tidak langsung terasa, tapi melalui jalur ekonomi itu sangat terasa karena banyak sekali yang menggunakan transportasi, ya, transportasi seperti logistik. Di sini saya catat ada seperti distribusi ya, material bangunan, ya, pengiriman bahan proyek, ya, mobilisasi alat dan tenaga kerja, itu semuanya pakai transportasi, ya, logistik, pengiriman bahan pokok itu semuanya ada. Jadi itu pelan-pelan terdampak karena banyak sekali mobilitasnya itu sangat memakan energi. Ya, jadi itu dampaknya. Terus yang kedua, harga material bangunan, ya, seperti semen, baja, kaca, aluminium, ini saya tulis semua ya. Itu dipengaruhi oleh biaya energi dan distribusi, Pak Yu. Nah, makanya biaya produksi itu pasti naik. Ya, itulah inflasi ya. Terus yang ketiga itu tentang psikologi pasar. Dalam kondisi seperti ini orang masih mengamati. Jadi untuk berinvestasi properti itu masih menunggu kondisi pasar ini seperti apa. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini pasti termasuk membeli properti itu akan berdampak juga, Pak. Berdampak ya. Nah, kalau menurut Pak Gun yang sudah berkecimpung di dunia properti ya puluhan tahun ya, pasar properti di Indonesia ini apakah cukup siap dengan adanya perubahan-perubahan tadi ya, ada konflik, ada inflasi, itu bagaimana menurut Pak Gun? Iya, menurut saya Indonesia, saya optimis ya. Optimis. Betul, optimis Indonesia bisa mengatasinya. Apalagi dengan pemerintahan yang sekarang, saya rasa ini semakin baik ya. Ditangani oleh Menteri kita Pak Purbaya, ya kan, optimis. Kondisi ekonominya ini masih stabil bahkan menuju baik. Saya percaya Indonesia masih bisa melewati kondisi pasar seperti ini. Jadi saya yakin ke depannya bahkan tidak lama lagi properti akan kembali pulih. Jadi masih dunia properti itu masih punya harapan yang cerah ya, Pak. Akan terus ya. Iya, punya harapan yang cerah, Pak Yu. Karena properti itu pasti dibutuhkan semua orang. Dibutuhkan semua orang. Nah, itu kata kuncinya. Betul. Baik. Tadi kita sudah bahas bahwa memang kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, Pak ya, secara global ataupun secara makro. Nah, kita ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana perilaku para investor atau para pembeli properti ya. Tadi sudah disampaikan Pak Gun bahwa biasanya menunggu gitu ya. Mereka wait and see. Nah, selain itu apa lagi yang biasanya dilakukan oleh para investor atau para pembeli? Jadi saya bahas tentang wait and see. Ya, biasanya mereka satu menunda pembelian, Pak Yu. Jadi dilihat dulu situasi kondisinya, dia menunda pembelian. Kalau kondisinya baik, tadi sempat saya singgung, dia akan membeli properti. Jadi properti akan terus bagus, ya. Terus banyakan menyimpan likuiditas. Jadi dia lebih memilih simpan dulu dana cash ya daripada simpan properti gitu. Terus yang perlu digarisbawahi adalah dalam kondisi seperti ini buyer lebih selektif dalam memilih. Ya.
Kenapa lebih selektif? Karena pasti banyak berkeliaran barang murah, Pak Yu. Barang murah. Ya, orang kan ingin iya, cepat iya. lepas dalam kondisi ini, Betul, ingin betul. megang cash ya. Iya, iya. Jadi harga bisa sangat dipertimbangkan. Baik. Ya, baik. apalagi kondisi-kondisi seperti ini kan orang mencicil pakai kredit itu kan betul. terasa bebannya itu Agak bahkan berat. ada yang 10 ton, ada yang 30 ton, Pak Yu. Sekali gitu ya. Kayak angkat berapa gajah gitu ya. Kalau betul. 10 ton bolehlah, satu gajah itu berapa ton ya? 2 ton, 3 ton gitu. Jadi wah berat gitu. Berat sekali Berat bebannya. sekali gitu ya, makanya orang ya sudahlah dilepas daripada ada cicilan yang memberatkan ya, seperti tadi gendong gajah, Pak Yu. Iya, iya. Ya betul. Ya itu terus orang lebih selektif dalam memilih lokasi. Oke. Ya kalau kondisi market bagus kan ya semua barang bisa diambil. Tapi Iya. kalau ini lokasi, Pak Yu, lokasi yang pasti kalau tidak untuk dipakai mereka pilih yang komersial ya. Iya. Lokasi yang bisa untuk dipakai usaha. Itu poin-poin yang penting juga. Selain itu ada yang road jalannya besar. Jadi main road ya, second road itu dipertimbangkan sekali. Oke. Ya. Terus selain lokasi ada yang properti yang bisa mendapatkan income ya, dia membeli terus bisa disewakan kembali. Itu poin-poin itu yang menjadi konsen saat ini, akhir-akhir ini seperti itu semua ya. Terus untuk yang berikutnya, untuk para investor ya, untuk para investor mereka melihat ini sebuah peluang yang baik ya, terutama orang yang jual beli ya. Karena apa? Negosiasinya itu sangat fleksibel. Ya. Negonya fleksibel. Iya, betul. Ya, kalau bisa turun itu turun banyak. Kalau bisa nego juga cukup banyak, Pak Yu. Nah, itu kabar menarik itu ya. Iya, jadi para investor itu memanfaatkan Iya. kondisi seperti ini, Pak Yu. Iya. Jadi itu poin-poin yang saat ini terjadi untuk properti. Jadi kita sebagai agent properti harus siap membantu ya, baik para pemilik maupun para pembeli atau penyewa, Pak Yu. Sebelum lanjut, saya tertarik ini, Pak Gun. Nah, ini para key point ini juga pasti tertarik. Barang murah. Nah, tadi banyak barang murah. Nah, ini pasti pengen tahu nih, kepo ini ya. Kenapa kok bisa barang jadi murah gitu? Oh ya, tadi sempat saya singgung sedikit ya, karena kondisi kredit ya, yang membebani cicilannya itu ya, seperti kita gendong gajah tadi itu yang faktor utama ya. Yang kedua, banyak orang yang terus dulunya membeli banyak properti, namun dia tidak pegang cash flow. Ya, dia tidak banyak banyak aset ya. Iya, aset properti. karena ada inflasi ya, semakin mahal kebutuhan pasti akan semakin meningkat. Nah, cash flow-nya pasti akan ditambahin lagi ya dari penjualan itu. Jadi harga bisa lebih fleksibel karena marketnya kan naik turun begitu, Pak Yu. Berarti potensi untuk mendapatkan barang murah masih banyak ya, betul ya? Sangat. Jadi jangan khawatir semuanya ya. Jadi kebetulan kalau kondisi saat ini adalah kesempatan justru untuk membeli properti. Ya, untuk para investor. Ya, seperti itu. Tadi itu di sisi investor. Kalau di end user, nah ini bagaimana, Pak? Perilakunya sendiri seperti apa? Kondisi seperti sekarang. Nah, ya, justru ini kesempatan buat end user ya. End user biasanya kecipratannya apa? Dapat barang yang sudah tinggi, Ayo. Tinggi maksudnya? Harganya, Betul. Tapi kali ini kesempatan end user justru membeli dengan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, jadi kesempatan ini sangat harus dimanfaatkan untuk membeli properti bagi para end user. Juga kan untuk para end user ini kan banyak ya. Ada yang pindah kerja, ya, ada yang baru menikah untuk pasangan muda-muda ya. Muda-mudi ini bisa segera membeli properti, aset-aset properti ya, karena ini kesempatan harga sedang bisa dipertimbangkan untuk negosiable. Jadi negonya bisa lebih fleksibel gitu ya, Pak? Yes. Iya. Jangan sampai membeli di saat harga
marketnya tinggi. Tinggi ya. Gitu. Jadi buat Anda yang sedang cari properti, jangan khawatir. Masih banyak ini ya. Betul Pak Gun ya? Yang Yes. harga-harga yang bisa fleksibel, bisa dinego untuk sebagai mungkin properti pertama begitu ya. Iya. Tadi baru menikah. Betul. Atau pindah kerja, pindah rumah Ya, gitu. yang lebih besar. Gitu ya. Biasanya kalau sudah menikah dari berdua punya anak 1 dan 2, anak 3. Kalau anaknya 3 Pak Yu, ada yang anaknya 5. Aduh, Ya, anaknya 5 nggak cukup. Nggak cukup cuma 2 kamar ya. Betul. Kalau anak 5 kamarnya 6. Harus 6 ya begitu. Iya. Ya. Ada ya gitu ya, properti kamarnya 6 ya. Rumah. Ada, masih banyak. Masih pilihannya. banyak. Tuh, masih banyak itu. Ya. Ayo, segera. Ya. Oke. Pak Gun, sebagai seorang agen properti ya, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, pasti sudah mengalami banyak hal ya. Mungkin yang paling dekat yang sudah kita lalui, pandemi COVID-19. Ya. Tapi saya lihat Pak Gun terus bertahan, bahkan semakin sukses di dunia agen properti. Nah, bisa di-sharekan kepada kita pengalaman-pengalamannya mengalami masa sulit. Pasti masa sulitnya bukan hanya COVID ya, tapi mungkin yang lalu-lalu juga ada masa-masa sulit. Nah, bagaimana cara Pak Gun sebagai agen properti bisa mengatasinya dan hingga bisa berhasil sampai sekarang? Oke, ya memang seringkali banyak perbincangan ya. Iya. Apalagi di dunia agent properti, kondisi-kondisi sulit, banyak agent yang mengeluh. Nah, saya ingin menceritakan kondisi saya saat pandemi ya, COVID ya. Oke. Bahkan tadi sempat disinggung kalau sebelum-sebelumnya kan hal ini juga pernah terjadi, bahkan sekarang ini juga terjadi. Betul. Ya, tentang krisis, inflasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, dari pengalaman yang sebelumnya, sebelum COVID ya, saya setelah mengalami hal tersebut, ya, saya berpikir memang sepi, tapi saya mencari solusi, Pak Yu. Nah, solusi itu. Nah, setelah saya pelajari solusinya, saya kerjakan. Oke. Ya, sebagai agent properti, solusi daripada kondisi saat ini atau saat itu adalah membuat rangkaian pekerjaan yang terstruktur. Oke. Ya, jadi lebih tersistematis gitu ya. Saya lakukan. Ya, jadi saat saya mengalami pandemi COVID, terus terang ada pengaruh tapi tidak melemahkan pekerjaan kita gitu. Bahkan saya bisa mengatasinya, kan itu kalau tidak salah 2020 ya Pak Yu ya, awal kami cuman mendapat goncangan kira-kira 3 sampai 4 bulan saja. Setelah itu hasil yang kita lakukan adalah terus naik. Bahkan kita tutup di akhir tahun, target kita terpenuhi, Pak Yu. Nah, ini mungkin para kipuan juga pingin tahu tipsnya apa sih bisa melewati badai COVID itu kan nggak gampang ya, banyak perusahaan kolaps, orang susah untuk mendapatkan income, bahkan nggak bisa keluar rumah. Kok bisa tadi kata Pak Gun bisa dapat income banyak, bisa sukses. Nah, itu mungkin tips-tipsnya itu bisa di-sharekan kepada kita. Oke. Ya, jadi para key point, saya akan memberikan tips yang baik ya, yang luar biasa dari apa yang saya jalani. Yang pertama, saya menguatkan mental saya. Ya, mental tuh ya penting. Mentalnya, betul. Kondisi seperti hari-hari ini juga mental kita perlu dikuatkan dulu. Dimotivasi dulu bahwa kita harus berpikiran bahwa ke depan itu pasti menjadi baik. Jadi baik. Gitu. Ya. Kan tidak selamanya kondisi itu memburuk terus. Betul. Ada kondisi itu membaik. Oke. Ya, jadi ada titik baliknya. Jadi itu yang perlu kita pegang. Kondisi seperti ini, mental kita perbaiki yang pertama. Terus yang kedua, sistem kerja kita. Sistem kerja. Ya, sistem kerja kita atur, kita buatkan alur sebaik mungkin ya. Dari awal kita melakukan mencari listing ya, sampai promosi, sampai kita menghandle customer, itu kita bikin alurnya tersistematis, maka kita akan mudah untuk melewatinya. Ya.
ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme. Karena kita di bidang jasa Pak Yuhu, maka dari itu kita harus menjaga sikap kita ya, secara etika ya, public speaking kita harus menjadi orang yang jujur ya. Jujur. Nah, penting itu orang yang jujur ya, supaya kita bisa dipercaya karena bidang jasa satu-satunya untuk menjadi berhasil adalah jujur, Pak Yu. Nah, itu kita bisa lewati dari ketiga hal itu. Dan yang keempat ya, dalam melayani kita harus mencintai pekerjaan kita. Ya, jadi harus cintakan pekerjaan kita. Kalau kita cinta pekerjaan, kita akan berjuang sebaik mungkin. Ya, 4 tips itu yang membuat kami bisa melewati, Pak Yu. Nah, bicara tentang krisis ya. Tadi kan saya sudah katakan mungkin krisis bukan hanya COVID ya. Kalau boleh diingat-ingat selama lebih dari 20 tahun, krisis apa saja atau krisis yang mana yang menurut Pak Gun yang paling ya bukan sulit ya, tapi paling menantang untuk bisa diatasi? Jadi setiap krisis sebenarnya itu ada kondisi masing-masing. Ya, tidak bisa kita mana yang lebih sulit ya kan, mana yang lebih ringan, tapi setiap kondisi itu memerlukan strategi yang berbeda. Berbeda-beda. COVID strateginya seperti ini, ya kan? Dalam hal ini juga perang ini ya mempengaruhi energi kita, ya juga harus strateginya seperti apa. Kami selalu membuat strategi, Pak Yu. Ya, bahkan yang sebelumnya kami juga membuat strategi yang lain juga supaya kita bisa menghadapi setiap kondisi. Karena kondisi itu bukan hanya saat ada perang, ada COVID, tapi ternyata ada siklus ya, berapa tahun properti itu berhenti. Karena all time high harganya. Jadi harganya itu sudah melambung tinggi. Jadi dia menghadapi fase harga yang stuck. Jadi harga yang sudah tertinggi di sana. Itu kondisinya, Pak Yu. Jadi penting untuk kita bisa menganalisa gitu ya. Dari sejarahnya seperti apa, siklusnya seperti apa, supaya kita juga bisa berhasil di dunia properti. Betul. Gitu ya, Pak Gun ya. Nah, kalau sekarang ini gitu ya, kalau sekarang tadi kan Pak Gun katakan setiap masa itu punya strateginya sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau menurut Pak Gun, kita kan yang sekarang sekarang menghadapi krisis di mana ada konflik antar negara gitu. Betul. Menurut Pak Gun, apa nih yang harus kita lakukan? Khususnya mungkin di dunia properti pastinya. Gitu. Oke. Jadi krisis yang saat ini dengan COVID itu berbeda, betul. Ya, saya rasa krisis yang sekarang masih mungkin lebih mudah kita hadapi ya. Yang pasti kita harus lebih proaktif ya, dalam memasarkan properti, ya, dalam menjaga para customer kita, ya, lebih inovatif dalam mempromosikan, apalagi sekarang ada dunia digital ya, semakin mudah ya, customer kita kan bukan hanya wilayah-wilayah daerah kita saja, tapi nasional dengan dunia digital ya, ada media online, media sosial, itu yang menjadikan kita sebenarnya lebih mudah, tapi harus lebih aktif. Harus lebih aktif dan gunakan teknologi. Nah, ini penting ya. Sekarang sudah masanya digital, digitalisasi sudah berbeda ya. Cara pemasarannya berbeda sekali. Nah, jadi kita juga harus terus belajar, terus berkembang untuk bisa beradaptasi dengan masa sekarang. Betul ya, Pak Gun. Nah, kita sekarang coba masuk ke developer Pak ya. Kita kan juga pasti sebagian properti harus berkomunikasi berkaitan dengan developer yang punya proyek. Nah, menurut Pak Gun, apakah para developer ini dengan kondisi seperti ini berhenti dengan proyek-proyek barunya karena menunggu situasi atau seperti apa, Pak? Oke, Pak Yu. Jadi kalau dibilang berhenti total tidak mungkin. Ya, karena setiap proyek itu kan pasti menginginkan hasil ya. Atau itu sebuah pekerjaan yang menjadi income
Oke. Ya, jadi kalau wait and see pasti dari developer. Ya. Kapan launchingnya segala Oke. itu ya. Nah, selain itu wait and see daripada developer ini juga melihat dari kebijakan pemerintah apa yang akan diberikan. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang bisa membangkitkan atau menggugah dari para pembeli, baik end user atau para investor itu untuk membeli properti kembali. Seperti itu. Jadi melihat kebijakan dari pemerintah, apa yang menjadi keputusan yang bisa membackup para pengusaha, para developer tersebut. Oke, berkaitan kebijakan-kebijakan pemerintah, artinya kita semua juga harus terus update ya. Pasti. Apa yang terjadi dengan pemerintahan sekarang, bukan hanya sebagai investor, developer, tapi juga sebagai end user. Karena itu juga akan mempengaruhi kita, bagaimana kita bisa membeli properti atau menjual properti kita. Betul ya Pak ya? Betul, terutama para agent properti harus update ya. Para agent properti Nah, harus ini update penting, semua. ini penting. Ya, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah apa tentang dunia properti itu harus update. Oke, nah Pak Gun, kalau menurut Pak Gun ini ya, apakah ada masa yang benar-benar katanya orang itu bisnis properti lagi sepi begitu, yang wah ini properti lagi nggak bagus nih, sepi. Bagaimana menurut Pak Gun? Oke, jadi kalau kondisi penjualan ya, Ya. sepi itu pasti ada. Sepi, pasti ada naik turun ya gitu ya? Pasti Ya, ada. ya. Ya. Tapi buat para agent properti nggak perlu takut. Oh, Nah, Ini. kondisi apapun agent properti ini pasti bisa mendapatkan keuntungan dari kondisi apapun. Dari Baik kondisi pasar itu naik ya, ya. baik kondisi pasar itu turun, itu agent properti tidak perlu takut ya. Seluruh agent properti nggak perlu takut Nah, kondisi ya. apapun ya. Oke. Pasti bisa kita menghasilkan penjualan terus-menerus ya. Oke. Jadi ada triknya. Oh ya, triknya nih kayaknya mahal ini harganya ya, karena dengan trik dan tips ini pasti bisa membuat kita berhasil, khususnya yang masuk di dunia agen properti gitu ya. Betul. Tapi yang penting jangan takut. Ya, jangan takut ya. Jangan takut. Tetap ada jalan untuk bisa mendapatkan hasil. Betul, Pak Yu. Betul ya. Saya ada tips, Pak Yu, untuk agent properti bertahan ya. Ya. Tadi sudah saya singgung tentang mental ya. Mental. Oke, satu. harus punya mental kuat, mental baja. Terus Siap. update tadi. Update. Ya. Ya. Tadi sempat nggak boleh gaptek Nggak ya. gaptek, Oke. teknologi. Terus skill. Skill. Skill yang dibutuhkan agent properti itu banyak sekali. Skill dari promosi, skill dari transaksi, skill komunikasi. Bahkan kita ini sekarang dalam dunia digital itu suruh konten, Pak Yu. Betul sekali, Ya. penting itu Pak ya. Suruh konten karena penjualan sekarang dunia digital. Iya, Kita harus memunculkan personal branding kita. Itu tips dari saya, Pak Yu. Iya, nah ini seperti kita sekarang lakukan ya Pak Gun ya. Iya, betul. Ini salah satu cara kita mengaplikasikan bagaimana bahwa dunia digital itu penting sebagai kita agen properti ya. Betul. Kita juga ingin berbagi ya kepada Keypoint ya. Iya, betul sekali. Ya kita pengen juga banyak orang berhasil ya di dunia Betul, Pak Yus. bisnis properti ya. Bukan Pasti cuma itu. Pak Gun ya. Iya. Saya juga pengen Pak Gun seperti Pak Gun ya. Ya, nanti saya kasih trik-triknya. Wah, ini sip, ini saya dapat privat khusus dari Pak Gun. Siap. Iya. Nah, Pak Gun, kita tanpa terasa sudah sampai di ujung ya dari diskusi kita, dari bincang-bincang kita di podcast kita kali ini. Saya ingin dengar dari Pak Gun yang tadi sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia properti, di agen properti, memberikan closing statement untuk kita semua. Oke. Jadi para Keypoint, situasi sekarang memang tidak baik. Tapi segala hal yang tidak baik pasti ada titik baliknya. Pasti akan menjadi baik. Dia akan rebound menjadi baik. Di saat kita semua
berjuang, percaya, menguatkan mental kita, mencari solusi, maka kita bisa melewatinya. Dan pastinya kita akan terus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari posisi sekarang. Ya. Jadi buat juga para agent properti, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, lakukan sesuai alur daripada agent properti, Anda akan merasakan penghasilan yang pastinya tidak kalah dengan masa-masa sebelumnya. Terima kasih. Oke Pak, luar biasa sekali ya closing statement-nya dari Pak Gun. Terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini ya. Sangat memberkati, sangat memberikan inspirasi ya untuk kita semua, khususnya yang bergelut di dunia agen properti. Dari obrolan kita hari ini ya, kita melihat bahwa kondisi dunia memang sedang tidak baik-baik saja dan bisa berubah dan tidak stabil. Tapi industri properti sudah berkali-kali melewati berbagai krisis. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Gun ya. Mulai dari kondisi ekonomi global, pandemi, sampai situasi geopolitik yang terjadi seperti sekarang. Nah, yang menarik, tadi Pak Gun juga sudah jelaskan bahwa dalam setiap krisis selalu ada tantangan, tapi juga ada peluang untuk kita bisa berhasil. Terima kasih Pak Gun untuk insight-nya ya, dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak, pasti seputar dunia properti. Keypoint pasti pengen lebih detail ya, pengen lebih tahu apa aja sih yang bisa dilakukan di bisnis properti. Siapa tahu tertarik juga di agen properti ya, seperti Pak Gun. Oke. Gitu. Pasti punya banyak tips-tips dan rahasia-rahasia yang khusus gitu. Semoga obrolan ini bisa membantu untuk Anda dan juga masyarakat yang ingin memahami kondisi pasar properti dengan lebih jelas. Saya Yuhu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.